Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian kami di mini riset. Dan untuk itu, sebelum saya menjelaskan kepada kita semua, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya adalah Hertiman Zega, nomor induk mahasiswa 2021 17020, dan saya di sini nanti adalah sebagai penyaji yang pertama. Dan kami adalah kelompok yang ke-9. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka kita langsung masuk pada pembahasan. Nah, pada bab 1 adalah kami adalah latar belakang. Nah, jadi latar belakang yang kami ambil di sini adalah yaitu mini riset merupakan suatu tugas yang diharuskan dalam kurikulum KKNI, Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia. Nah, jadi mini riset ini adalah suatu tugas yang harus dipenuhi oleh mahasiswa karena kurikulum yang kita pakai sekarang adalah kurikulum KKNI. Jadi mini riset adalah karya tulis ilmiah hasil karya mahasiswa-mahasiswi sebagai tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Nah, jadi mini riset ini adalah karya tulis ilmiah yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Kemudian mini riset ini bertujuan untuk melatih mahasiswa melakukan penelitian sederhana atau penelitian dalam lingkup kecil. Kemudian selain itu, mini riset ini juga bertujuan untuk mengetahui pemikiran ataupun ide dari mahasiswa terhadap suatu pokok permasalahan. Nah, jadi kami dari kelompok 9 dalam melakukan penelitian mini riset ini, itu kami mempunyai judul atau kami menganalisis tentang pemahaman mahasiswa-mahasiswi dalam menyelesaikan soal statistika parametrik. Nah, jadi yang kami analis di sini adalah mengenai bagaimana pemahaman mahasiswa-mahasiswi dalam menyelesaikan soal statistika parametrik tersebut. Kemudian pada laporan ini juga akan dibahas mengenai metode penelitian, apa saja metode yang kami gunakan, dan kemudian masuk nanti pada hasil penelitian, kemudian kesimpulan dari penelitian kami tersebut. Nah, dengan adanya laporan mini riset ini, diharapkan mahasiswa bersangkutan dapat menerapkan ide-ide kreatifnya ke dalam suatu bentuk karya tulis, sehingga kedepannya akan dapat membantu dalam melakukan riset yang sebenarnya. Nah, kemudian kita masuk pada rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka kami sebagai penulis bisa membuat rumusan masalah apa saja yang akan kami kritik. Nah, jadi pada rumusan masalah yang kami ambil ada 3 buah kritik yang akan kami teliti, yaitu pertama, sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap statistika parametrik. Jadi itu dulu poin pertama. Kemudian poin kedua, yaitu bagaimana tingkat kesulitan soal yang akan diselesaikan oleh mahasiswa. Nah, jadi poin kedua ini bagaimana tingkat kesulitan, sehingga nantinya kita bisa tahu dan membuat kesimpulan terhadap bagaimana tingkat kesulitan yang dialami atau dalam menyelesaikan soal statistika parametrik tersebut. Kemudian yang poin ketiga adalah apa saja kategori kesalahan yang dilakukan responden dalam menyelesaikan soal terkait statistika parametrik. Nah, jadi dalam poin ketiga ini adalah apa saja kategori kesalahan yang dilakukan oleh responden. Nah, kemudian tujuan. Nah, jadi tujuan kami dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesalahan dan kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan soal topik statistika parametrik. Nah, jadi itu adalah tujuan kami
Dan juga selain itu, mini riset ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan atau dosen pengampu. Nah, jadi itu adalah tujuan kami dalam melakukan mini riset ini. Kemudian kita masuk pada bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama adalah landasan teori. Nah, jadi statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan. Kemudian bagaimana mengumpulkan, kemudian menganalisis, kemudian menginterpretasi dan mempresentasikan data. Nah, jadi statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data. Nah, tanpa kita jelaskan dulu, mungkin kita sudah mengerti bahwa statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Sedangkan statistik adalah data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Jadi, untuk teman-teman semua, maka di sini adalah harus kita bedakan apa itu statistika dan apa itu statistik. Nah, kemudian statistika juga banyak diterapkan dalam berbagai ilmu disiplin, baik ilmu-ilmu alam, misalnya astronomi dan biologi, maupun ilmu-ilmu sosial, termasuk sosiologi dan psikologi. Begitu juga di dalam bidang bisnis, yaitu ekonomi dan industri. Jadi statistika ini juga banyak hubungannya di dalam ilmu-ilmu. Nah, kemudian statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan, yaitu sensus penduduk, yaitu pendataan penduduk. Di situ adalah berguna ilmu statistika. Nah, jadi aplikasi statistika lainnya yang sekarang populer adalah prosedur jajak pendapat atau polling. Itu misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum. Nah, kemudian serta jajak cepat atau perhitungan cepat hasil pemilu. Ini juga berlaku ilmu statistika, yaitu mengenai bagaimana perhitungan cepat hasil pemilu atau quick count. Nah, di bidang komputasi, statistika juga dapat pula diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecerdasan buatan. Nah, kemudian dalam mengaplikasikan statistika terhadap permasalahan sains, industri atau sosial, pertama-tama dimulai dari mempelajari populasi. Nah, jadi makna populasi ini juga dalam statistika dapat berarti populasi benda hidup, benda mati, ataupun benda abstrak. Nah, jadi populasi juga dapat berupa pengukuran sebuah proses dalam waktu yang berbeda-beda, yakni dikenal dengan istilah deret waktu. Nah, dalam melakukan pendataan atau pengumpulan data, seluruh populasi dinamakan sensus. Sebuah sensus tentu memerlukan waktu dan biaya yang tinggi. Nah, jadi untuk itu dalam statistika ini sering kali dilakukan pengambilan sampel. Jadi, arti dari sampel ini adalah sampling atau sebuah contoh. Nah, yakni sebagian kecil dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Nah, jadi analis data dari sampel nantinya digunakan untuk mengumpulkan karakteristik populasi. Nah, jika sampel yang diambil cukup representatif atau inferensial atau pengambilan keputusan dan simpulan yang dibuat dari sampel dapat digunakan untuk menggambarkan populasi secara keseluruhan. Nah, jadi demikian saja hasil presentasi dari saya sebagai penyaji pertama, dan semoga laporan mini riset ini adalah sebagai pedoman kita ke depan dalam melakukan riset yang sebenarnya. Jadi demikian saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, aho.